Yang pertama, tasihu sah al-jama'atu salat berjamaah, li'annahu karena sesungguhnya dia, maksudnya dia gambar ini menggambarkan yumkinu memungkinkan al-wusulu sampai ilal imami kepada imam walau biswirorin au in itofin, walaupun dengan mundur, berpaling dari kiblat atau berbelok. Jadi dari sini kan ini termasuk wal makmum fi fina'il masjid, makmum termasuk di dalam fina. Fina itu halaman atau bangunan bagian dari masjid. Wa i'tibarul fina, dan dianggap halaman tersebut minal masjidi, dari masjid. Jadi bangunan ini dianggap bangunan dari masjid atau bagian dari bangunan masjid. Karena bangunan ini bagian dari masjid, berarti masjid, maka yang sholat di sini, ini sumpahnya ini pintu, sholat di belakang jelas sah. Walaupun sholat di depan juga sah, asalkan yang di sini tahu gerak-geriknya imam. Jadi seperti musola dakwatul muslimin, kalau tidak salah itu ada pintu kanan dan kiri. Kanan seperti ini, juga kirinya seperti ini ya. Kanannya seperti ini seperti ini. Sholat juga sah, baik yang di belakang pintu ataupun yang di depan pintu, asalkan tidak mendahului imam. Karena sholat di bangunan, di tempat yang tempat atau bangunan tersebut bagian dari masjid. Sholat berjamaah seperti ini sah. Adapun yang kedua, la tasihu, tidak sah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia atau gambar ini menunjukkan la yumkinul wusulu, tidak mungkin sampai. Jadi makmum yang di sini tidak mungkin sampai ilal imam, kepada imam, walau biswirorin wan itofin, walaupun dengan berbelok dan berpaling dari masjid, atau wan itofin juga berbelok, artinya mutlakun, secara mutlak. Jadi di sini makmum tertutup rapat, ini bangunan ini tertutup rapat, terpisah, sehingga makmum tidak mungkin ke depan. Sehingga kalau mau ke masjid, dia keluar dari tempat ini menuju sini. Beda yang di sini. Yang di sini kalau keluar, yang makmum yang di depan sini, yang penting di belakangnya imam. Makmum yang di sini, kalau dia mau keluar mau ke imam, walaupun membelakangi masjid, tapi dia berjalannya masih bagian dari masjid. Kalau yang di sini, kalau dia keluar membelakangi imam atau berbelok, dia keluar dari masjid, baru masuk dari pintu masjid. Maka kalau di sini tidak sah. Karena sambungnya atau sampainya kepada imam harus keluar daripada masjid. Walaupun sama-sama ini berbelok dan membelakangi masjid, tapi kan ini termasuk dianggap bukan bagian dari masjid. Kalau yang ini karena nyambung, bangunan ini dianggap bagian dari masjid. Seperti masjid musola Daul Mustafa itu ada kanan kiri, kalau tidak salah seperti ini, ada pintunya. Maka yang sholat di belakang pintu atau di depan pintu sama-sama sahnya. Beda dengan ini. Adapun yang ketiga, la tasihul jama'atu, tidak sah salat jamaah, li'annal ma'mum, karena makmum la yarul imam, tidak melihat imam, wala yarul makmum, dan tidak melihat makmum ma yarul imam, makmuman yarul imam, makmum yang melihat imam. Jadi kalau ini karena bangunannya yang di sini yang dimaksud ya, kharijul masjid, ini bangunan ini atau tanah ini bukan dari masjid. Jadi kalau dakwatul mukminin musolanya itu kanan kiri dan ada bangunan, itu bagian dari masjid. Tapi kalau sudah keluar dari bagian masjid, seperti tetangga masjid, ini masjid, lalu keluar dari halaman atau bangunan masjid, tetangganya seperti di sini keluar dari masjid, maka yang sholat di sini di depan tidak sah. Karena yang sholat di depan tidak bisa melihat imam atau melihat makmum yang bisa melihat imam. Kalau yang di sini walaupun tidak bisa melihat imam sah. Kalau yang di sini, kalau di makmum tidak bisa melihat imam sah. Karena kalau keluar berbalik itu masih berbaliknya, dan keluarnya lewat bukan keluar, masih melalui masjid. Kalau di sini sudah tidak melalui masjid, karena ini bukan bagian dari masjid. Jadi contohnya tadi, kalau dakwatul mukminin musolanya di sini ada bangunan seperti ini bangunannya. Ya, seperti ini bangunannya kanan kiri, karena ini bagian dari masjid, boleh. Tapi kalau yang seperti ini bukan bangunan dari masjid atau bukan bagian dari masjid, makmum yang di sini tidak bisa melihat imam yang di sini, atau makmum yang di sini tidak bisa melihat makmum yang bisa melihat imam,
Maka karena ini sholatnya di luar masjid, sholatnya tidak sah. La tasihhu, tidak sah al jama'atu, sholat berjamaah. Dan al makmum, karena makmum la yaro, tidak dapat melihat al imama, imam, wala yaro, dan tidak dapat melihat makmuman, makmum, yarol imama, yang bisa melihat imam. Yang keempat juga tidak sah. La tasihul jamaah, tidak sah sholat berjamaah. Li'annahu, karena contoh gambar ini, la yumkinu, tidak memungkinkan al-wusula, sampai ilal imam, kepada imam, illa, kecuali ilal imam bila iswarin, tanpa berbelok, wal itofin, dan berpaling dan berbelok ya. Jadi istilahnya di sini ada tulisannya kharijul masjid, sama seperti ini. Karena ini bangunan di luar masjid, makmum di sini juga sama-sama tidak sah. Ini yang dimaksud kharijul masjid. Bahkan dalam kitab Majmu', dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 4, ini halaman 259, Imam Nawawi mengatakan, wa in kana bainahuma, dan andai kata antara keduanya, antara makmum dan imam, hailun, penghalang, nudirat, diperhatikan, atau nadorta, kamu perhatikan atau kamu kaji ulang, fa in kanat as-sholatu, jika adanya sholat fil masjid, di masjid, bi angkana ahaduhuma fil masjid, seperti salah satunya di masjid, wal akhor ala sudhi, jadi bangunan ya. Jadi satu di masjid, satu di atas masjid, tapi bangunannya satu masjid, seumpamanya ini, ini lantai pertama ya, ini lantai pertama, terus di atas ada lantai kedua. Ini lantai pertama, di atas ada lantai kedua. Pintu masuk untuk turun dari lantai kedua itu di belakang seumpamanya. Itu yang dibahas sekarang ini. Kalau itu bagian dari masjid, maka dikatakan au fi baitin minhu, atau di bangunan dari bagian dari masjid, lam yadurra, tidak berbahaya, artinya tidak berbahaya, sah saja. Wa in kana fi masjid nadartu, kalau di selain masjid saya mengkaji atau saya memperhatikan, fa in kana al-ha'il yamna'ul istiqrar wal musyahadah, jika penghalangnya itu bisa menghalangi untuk lewat dan menyaksikan imam, lam tasihhu sholatu, tidak sah sholatnya. Sama seperti ini. Jadi, imam makmum di sini karena keluar dari halaman masjid atau bangunan masjid, seperti di Dakwatul Mu'min ya, sholat di situ di tetangga, ini keluar dari masjid. Karena ini bukan bangunan dari masjid, bagian dari masjid. Kalau tidak melihat imam dan tidak di belakang, kalau mau ke imam tidak di belakang sini, karena bangunan dari masjid. Kalau sholatnya di belakang sini pintu boleh, tapi asalkan lihat makmum. Tidak boleh lebih, jaraknya kira-kira 150 meter ya. Boleh, tapi kalau di sini tidak boleh karena tidak bisa melihat imam dan tidak melihat makmum yang melihat imam. Kalau di sini tidak apa-apa karena bangunan termasuk bangunan dalam satu masjid. Oleh sebab itu di kitab ini juga, di kitab Taqrirus Sadida, di sini disebutkan idza kana fil masjidi, halaman sebelumnya ya, jika adanya makmum dan imam di masjid, fayuzadu syartun, maka ditambahkan satu syarat. Ayakuna hunaka hailun yamna'ul usul makmum lil imam, ada penghalang yang bisa menghalangi sampainya makmum kepada imam. Yumkinul makmum wusul, memungkinkan bagi makmum untuk sampai ya, makmum yumkin, memungkinkan lil makmum, untuk makmum al wusulu, sampai ilal imam, kepada imam, walau biz wirorin ay biadalin wa nihirofin, walaupun dengan berpaling dan membelakangi, wan itofin, dan berbelok, bi'ayuwali dhahrahu, seperti memalingkan punggungnya, lil kiblat, kepada kiblat, athna amurihi, ketika dia melewatinya, bil masjid, dengan masjid al mu'tadi, yang biasanya, fala yadurru dzalik, yang dijelaskan ini adalah gambar ini. Jadi walaupun makmum di sini ya, karena ini termasuk bagian dari masjid, seperti masjid musola Dakwatul Mu'min, kanan kirinya itu kan ada bangunan serambinya itu, yang di sini sah sholatnya asalkan tidak boleh di depannya imam.
Walaupun kalau dia mau ke imam, dia harus membelakangi kiblat atau berbalik membelakangi kiblat untuk ke imam. Karena ini bangunan dari masjid. Sah. Itu gambarannya seperti dakwatul mukminin itu, musola dakwatul mukminin. Yang kedua, wa in kana kharijal masjid, dan seterusnya sama saja ya. Wallahu a'lam bishawab.